Dari sudut pandang Amerika terhadap Perang Dunia Kedua, bagaimana Amerika terlibat dalam perang ini? Setelah berakhirnya Perang Dunia Pertama pada tahun 1918, Amerika berhasil melampaui Inggris dengan berbagai operasi cerdiknya dalam Perang Dunia Pertama. Melampaui Inggris dengan sekali langkah, menjadi kekuatan ekonomi nomor satu. Sebagai pemenang Perang Dunia Pertama, ini juga meningkatkan posisi internasional Amerika. Pada saat itu, semangat isolasionisme mulai mendominasi masyarakat Amerika. Isolasionisme mengadopsi prinsip non-intervensi. Artinya, kecuali dalam perang bela diri, tidak terlibat dalam konflik militer eksternal, dengan membatasi sejauh mungkin melalui legislasi. Dalam perdagangan dan pertukaran budaya dengan negara lain, mereka percaya, dengan isolasionisme, dapat selalu memaksimalkan keuntungan. Pada tahun 1930-an, situasi dunia tidak stabil. Mulai dari tahun 1927, ekonomi Amerika menunjukkan kemakmuran. Namun di balik kemakmuran, ada ketegangan yang muncul. Amerika yang telah berada dalam pasar saham yang menguntungkan selama 10 tahun pada tahun 1929. Pasar saham mulai memburuk, terutama pada tanggal 24 Oktober. Harga pasar saham New York turun 12,8% dalam satu hari. Turun 12,8%. Keruntuhan besar di pasar saham menyebabkan depresi besar yang berlangsung selama 4 tahun. Mempengaruhi depresi ekonomi dunia. Bank-bank bangkrut, produksi menurun. Pabrik bangkrut, pekerja kehilangan pekerjaan, dan dengan cepat menyebar dari Amerika ke seluruh Eropa, dan ke seluruh dunia kecuali Uni Soviet. Selama depresi besar, sekitar 24 juta siswa sekolah menengah di Amerika putus sekolah. Jumlah pengangguran mencapai 8,3 juta. Di berbagai kota di Amerika Serikat, orang miskin antri untuk menerima bantuan makanan selama beberapa blok. 2 tahun setelah krisis ekonomi tahun 1929 meletus, Jepang menyerang negara kita dengan insiden Mukden pada tahun 1931. Amerika tampaknya terlalu lelah untuk menanggapi krisis ekonomi yang tiba-tiba, tidak punya waktu untuk memperhatikan agresi Jepang terhadap Tiongkok. Namun pada kenyataannya, sebelum invasi Jepang ke Tiongkok, pemerintah Amerika diam-diam membiarkan perusahaan-perusahaan Amerika terlibat dalam perdagangan senjata dengan Jepang. Menurut data yang dikumpulkan oleh media Amerika, pada tahun 1929, total impor Jepang dari Amerika mencapai pukul 654 miliar yen. Angka ini menyumbang 30% dari total impor Jepang. Setelah dimulainya Perang Tiongkok-Jepang, permintaan perlengkapan militer Jepang meningkat drastis. Mereka harus mengandalkan impor. Sebagian besar perlengkapan militer yang diimpor berasal dari Amerika. Anggaran militer besar Jepang memberikan bantuan yang signifikan bagi Amerika yang sedang mengalami krisis ekonomi. Memberikan bantuan yang besar. Awal tahun 1933, calon dari Partai Demokrat, Roosevelt, dengan janji pelaksanaan kebijakan baru untuk menyelamatkan krisis ekonomi, mencapai kursi Presiden Amerika. Masyarakat Amerika juga terpengaruh oleh kebijakan baru. Tatanan ekonomi perlahan pulih. Namun, pada saat yang sama, orang-orang China yang berada jauh di sini di seberang Samudra Pasifik, masih menderita di bawah penindasan tentara Jepang yang menduduki Tiongkok. Setelah insiden Mukden pada tahun 1931, pada tahun 1932, tentara Jepang menyerang Shanghai dalam insiden 128 pada tahun 1932. Tanggal 3 Januari tahun 1933, pasukan Jepang yang menginvasi Tiongkok merebut Sanhaiguan. Pada tahun 1935, pasukan Jepang yang menginvasi Tiongkok untuk menduduki wilayah utara Tiongkok memulai serangkaian insiden. Malam tanggal 7 Juli tahun 1937, pasukan penjajah Jepang dengan gegabah memulai insiden Jembatan Lugo pada tahun 1937. Perang perlawanan rakyat dimulai dari sini. Namun pada saat itu, Amerika Serikat yang telah pulih dari ketertiban ekonomi, masih terus memberikan persediaan strategis kepada Jepang. Bahkan semakin meningkat. Tahun 1937, volume ekspor besi tua yang diberikan Amerika Serikat kepada Jepang adalah 40 kali lipat dari tahun 1931. Melalui perdagangan senjata berulang kali, Amerika Serikat sekali lagi mengumpulkan kekayaan besar, menjaga posisi teratas di dunia dalam hal ekonomi. Semua tindakan semata-mata untuk kepentingan sendiri. Amerika Serikat seperti menjadi seorang egois yang halus. Inilah isolasionisme yang merajalela setelah Perang Dunia I. Tanggal 12 Desember tahun 1937, sehari sebelum Jepang menduduki Nanjing, 2 pesawat Jepang menghadap kapal USS Panay Amerika Serikat. Pengeboman tanpa pandang bulu akhirnya menewaskan 4 orang. 3 orang luka berat, lebih dari 10 orang terluka. Dikenal sebagai insiden kapal Panay. Namun, insiden ini tidak menimbulkan kehebohan besar di Amerika. Pemerintah Jepang hanya membayar $2 juta untuk menyelesaikan masalah dengan damai. Pada tahun 1937, pesawat yang dijual Amerika kepada Jepang bernilai
$484.000. Namun pada tahun 1938, Amerika menjual pesawat kepada Jepang. Nilainya meningkat menjadi $17.454.000. Pada saat itu, Amerika masih berangan-angan dapat menghindari perang di benua Amerika yang jauh untuk meraup keuntungan besar dari perang. Namun kebijakan apatis mereka telah mencapai ujung tanduk. Pada tanggal 1 September tahun 1939, Jerman menyerang Polandia. Perang Dunia Kedua pecah. Inggris dan Prancis berharap Jerman akan menyerang Uni Soviet. Maka meskipun menyatakan perang, mereka tetap diam. Amerika bahkan lebih demikian. Dan bahkan mengirim perwakilan untuk mediasi di Eropa. Harapan untuk mengakhiri perang di Eropa oleh Jerman. Bersatu melawan Uni Soviet. Namun pada saat itu, tujuan Hitler bukanlah Uni Soviet, melainkan Eropa. Pada tahun 1940, Jerman dengan cepat menduduki Denmark melalui Blitzkrieg. Norwegia, Belanda, dan Belgia melihat dengan seksama, perang telah menuju ke arah situasi yang tak terkendali. Presiden Amerika Serikat, Roosevelt, menandatangani sebuah undang-undang netralitas yang memungkinkan negara-negara yang terlibat dalam perang membeli senjata di Amerika dengan uang tunai, tetapi harus diangkut sendiri. Jelas sekali undang-undang ini mendukung Inggris dan Prancis. Pada saat itu, Angkatan Laut Inggris masih sangat kuat. Namun di front Cina, situasinya sangat tidak menguntungkan. Pelabuhan-pelabuhan di Cina pada dasarnya sudah dikuasai oleh Jepang. Pengesahan undang-undang ini, tanpa ragu, lebih lanjut membantu Jepang. Tanggal 22 Juni tahun 1940, Perancis menyerah. Tanggal 27 September tahun 1940, Jerman, Italia, dan Jepang membentuk aliansi militer. Terbentuknya blok poros Asia Tenggara. Jerman menyerang Uni Soviet. Uni Soviet mengumumkan ikut berperang. Pada saat itu, Amerika Serikat meskipun hanya menonton dari kejauhan, namun juga menyadari bahwa perang tidak jauh dari diri mereka. Tanpa ragu telah mengancam keamanan dan kepentingan ekonomi Amerika Serikat. Pasukan Jepang yang telah menjadi mesin perang, memasuki Asia Tenggara, mendarat di bagian selatan Indochina Prancis. Tindakan ini sepenuhnya melanggar garis batas Amerika Serikat. Jepang menyerbu Asia Tenggara, selalu menjadi jendela Amerika Serikat untuk mengendalikan wilayah Asia Pasifik. Di sini tidak hanya memiliki sumber daya yang melimpah, tetapi juga memiliki garis pertahanan militer yang dibangun oleh Amerika Serikat. Jepang menyerbu Asia Tenggara, tanpa ragu telah mengancam keamanan dan kepentingan ekonomi Amerika Serikat, menimbulkan ancaman serius. Maka pada tanggal 1 Agustus tahun 1941, Amerika Serikat akhirnya mengumumkan larangan ekspor minyak ke Jepang. Pada saat itu, lebih dari setengah minyak yang diimpor oleh Jepang berasal dari Amerika Serikat. Oleh karena itu, larangan ekspor minyak ke Jepang oleh Amerika Serikat. Tindakan ini tanpa ragu telah memutus pasokan vital Jepang. Langkah ini tanpa ragu memutus sumber kehidupan Jepang. Saat ini, faksi keras Jepang mendominasi. Hideki Tojo naik ke tahta Perdana Menteri Jepang. Dia pernah mengatakan 1 miliar rakyat, selama menjadi satu kesatuan dengan tekad baja, maju ke depan. Tidak ada kekuatan yang bisa menghentikan kita. Presiden Amerika Serikat Roosevelt telah memprediksi, perang besar tidak dapat dihindari. Namun ia masih bersedia untuk bernegosiasi dengan Jepang. Untuk waktu yang lama, Roosevelt berkompromi dengan isolasionisme dalam negeri, dan mengejar kepentingan ekonomi. Dia sudah terbiasa membiarkan fasis Jepang berkali-kali. Namun Hideki Tojo yang penuh semangat perang, sambil mengajukan persyaratan ketat untuk bernegosiasi dengan Amerika, sambil diam-diam merencanakan langkah agresi berikutnya. Malam tanggal 6 Desember tahun 1941, Roosevelt masih berusaha keras untuk memenangkan waktu, memberikan seruan dan peringatan kepada Kaisar Hirohito Jepang. Tanpa disadari, pada saat itu, pesawat terbang kapal di kapal induk Angkatan Laut Jepang sedang menuju ke Pelabuhan Pearl. Pada tengah hari tanggal 7 Desember tahun 1941, Roosevelt baru saja selesai makan siang, ketika dia menerima berita yang sudah lama dia duga. Namun masih ada beberapa berita yang tidak terduga. Pagi hari itu, serangan Jepang ke Pearl Harbor. Bom yang dijatuhkan di Pearl Harbor menghancurkan armada AS, dan membuat tentara Amerika kehilangan nyawa. Orang-orang menyalahkan armada karena kurang persiapan dalam kekacauan Amerika selama bertahun-tahun terhadap Jepang, dan kebijakan apatis terhadap negara-negara fasis, akhirnya berbalik menyerang. Pada paruh pertama tahun 1942, Jepang dengan serangan yang kuat, menduduki sebagian besar wilayah Asia Tenggara, untuk menghancurkan armada Pasifik Amerika. Jepang pada tanggal 5 Mei, memberikan perintah untuk menyerang Midway. Pagi hari tanggal 4 Juni, serangan pertama Jepang dengan 108 pesawat, melakukan serangan udara ke Midway. Ketika gelombang kedua pesawat menjatuhkan bom, saat kebingungan karena memasang torpedo kembali, mengalami serangan hebat dari pesawat tempur kapal induk Amerika. Akibatnya, keempat kapal induk Jepang tenggelam. Kerugian Jepang sangat besar, terpaksa mundur pada dini hari tanggal 5. Sejak saat itu,
Serangan Jepang di medan perang Pasifik terhenti. Kekuatan Angkatan Laut Amerika dan Jepang menjadi seimbang. Situasi pertempuran berbalik mendukung sekutu. Dari paruh kedua tahun 1942 hingga paruh pertama tahun 1943, Amerika berhasil. Kemenangan dalam pertempuran Pulau Guadalcanal, mengambil inisiatif di medan perang Pasifik. Nimitz, Panglima Besar Armada Pasifik Amerika, melancarkan serangan di Pasifik Tengah. MacArthur, Panglima Besar Sekutu di Pasifik Barat Daya, mulai dari Australia hingga Indonesia, melancarkan serangan pulau di Filipina. Paruh pertama tahun 1944, kedua front telah mendekati Jepang dengan cepat. Tidak bisa dihentikan. Juni tahun 1944, pertempuran kapal induk terbesar dalam sejarah yang meletus. Pertempuran Laut Mariana. Duel kapal induk yang belum pernah terjadi sebelumnya. Disebut sebagai kontes berburu ayam panggang Mariana. Angkatan Laut Amerika Serikat tidak hanya dalam jumlah kapal dan pesawat, tetapi juga mengungguli kualitas Angkatan Laut Jepang. Dan juga unggul dalam kualitas pasukan. Akibatnya, Angkatan Laut Jepang kehilangan 3 kapal induk. Menderita kekalahan yang memalukan. Maret-Juni 1945. Setelah membayar mahal, Amerika Serikat menduduki Pulau Iwo Jima dan Okinawa, mendekati daratan Jepang. Bulan Mei, Jerman menyerah tanpa syarat. Untuk mempertahankan daratan dan Korea, Jepang melakukan mobilisasi perang besar-besaran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Persiapan untuk pertempuran terakhir di daratan. Sebelum pertempuran terakhir, Amerika Serikat pada tanggal 16 Juli tahun 1945, berhasil meledakkan bom atom pertama di dunia. Bulan Agustus, Amerika Serikat, Tiongkok, dan Inggris mengeluarkan ultimatum terakhir kepada Jepang, mendesak pemerintah Jepang untuk segera menyerah tanpa syarat. Namun Jepang menolak menyerah. Pagi tanggal 6 Agustus tahun 1945, bom atom pertama yang dijatuhkan oleh pesawat Amerika, meledak di Hiroshima. Kota seluas 42 km persegi hancur. Tingkat kerusakan rumah mencapai lebih dari 70%. 140.000 orang tewas. Setelah bom atom pertama dijatuhkan, Amerika dalam waktu 3 hari, tidak mendengar adanya reaksi dari orang Jepang. Pemerintah Amerika mengumumkan, selama dapat mengurangi risiko pertempuran di daratan Jepang, bahkan mengorbankan beberapa bom atom lagi pun tidak masalah. Sebenarnya ini hanyalah ancaman kosong dari Amerika, karena Amerika hanya memiliki 1 bom tersisa. Pukul 9 pagi tanggal 9 Agustus tahun 1945, pesawat Amerika menjatuhkan bom atom kedua ke kota pelabuhan Nagasaki dengan populasi 270.000 jiwa. Langit Nagasaki segera dipenuhi awan jamur raksasa. Lebih dari 70.000 orang tewas. 6 hari kemudian Kaisar Jepang mengumumkan penyerahan. Jepang menyerah. Perang Dunia Kedua juga berakhir di sini.